Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Gunung Putri, Sabtu 18 November 2023. Renungan kita pada hari ini berjudul Senjata Makan Tuhan atau Nasulei Pareana, dan bacaan Alkitab terambil dari Ester pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami sehingga kami rindu akan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami, agar kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ester pasal yang ke-7 ayat 1 hingga yang ke-10 yang berjudul Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, Raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba. Dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja." Tanya Raja Ahasiweros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan Raja dan Ratu. Bangkitlah Raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa Raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika Raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi depan tempat Ester berbaring. Raja pun bertitah, "Apakah ia juga hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri?" Segera setelah titah Raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan Raja, "Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, yang menyelamatkan Raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya." Lalu titah Raja, "Gantung dia pada tiang itu." Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka Raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini yang berjudul Senjata Makan Tuhan. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata, "Senjata makan Tuhan"? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata berbalik
mengenai diri sendiri. Pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman dalam kitab Ester. Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasiweros. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Namun, ternyata kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai seorang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang berisiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menggantung Haman. Dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Ester dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Hiduplah berdamai dengan semua orang tanpa harus menyingkirkan orang lain karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Amin. Demikianlah renungan harian yang telah kita baca bersama, dan untuk itu mari kita naikkan doa, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang memberikan peringatan kepada kami untuk menjaga kekudusan hati kami, dan kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami agar kami boleh mendengar suara Tuhan. Dan kami mengaku percaya bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa menjalani kehidupan beriman kami dengan baik. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami Tuhan, kami mau berdoa, mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mematahkan segala niat-niat jahat dari umat Tuhan yang ada di dunia ini, yang saat ini ada di dalam bencana peperangan di berbagai tempat, dan juga kehidupan bangsa dan negara kami di dalam masa politik saat ini. Kiranya Roh Kudus mematahkan segala niat-niat jahat, dan kami boleh menjaga kekudusan hati kami untuk menjalani kehidupan pertobatan kami di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan, hari ini kami bersuka cita sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, sama dengan Bapak Edi sampai Buah, sama dengan Kakak Eki Bulo, dan juga Kakak Kendrick Wijaya. Sama dengan ketiga saudara kami ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan hikmat Tuhan, panjang umur kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dari Bapak Edi sampai Buah, Kakak Eki Pulo, dan Kakak Kendrick Wijaya, sama seluruh keluarga besar boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat kami yang masih bertekun di dalam doa dan permohonan akan kesembuhan serta kekuatan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman percaya dan ketekunan dalam pengharapan kami akan pertolongan Tuhan bagi
Mama Kaska dalam proses penyembuhan, Mama Samuel, Bapak Denny Pakan, juga Bapak Pendeta Pak Bontong di Makassar, juga masa pemulihan bagi Ibu Luciana Pali, Ibu Sarlota Pali, juga Nenek Andris di Jawa yang dalam persiapan operasi. Juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarga besar dari Mama Riri dan Mama Excel dalam mendampingi ayahanda terkasih dalam perawatan di rumah sakit di Palopo. Bapak, Tuhan senantiasa menggunakan segala pertolongan medis dan juga obat-obatan, para dokter, perawat, dan juga kasih sayang keluarga yang senantiasa mendukung dalam doa. Kiranya saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit senantiasa tekun dan senantiasa bermohon yakin akan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami, para majelis dan juga pengurus OIG dalam penyusunan program kerja dan anggaran dalam periode tahun berikutnya. Tuhan, kami doa buat panitia Natal yang sedang bekerja mempersiapkan Natal bagi jemaat kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kerjasama majelis dan juga panitia dan seluruh jemaat yang ambil bagian dalam mempersiapkan Natal jemaat ini, Tuhan. Kami juga berdoa buat panitia pembangunan yang sedang bekerja, membutuhkan dukungan doa dan juga dukungan dana dari jemaat Tuhan dalam penyelesaian gedung sekolah minggu saat ini. Tuhan juga berkati tim pengurus surat-surat tanah gereja. Tuhan karuniakan hikmat. Tuhan berkati seluruh panitia yang bekerja dan juga saudara kami yang Tuhan pakai dalam menyelesaikan segala urusan tentang surat tanah gereja ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami senantiasa mohon pertolongan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan harian yang menguatkan kita untuk sepanjang hari ini, dan sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.